Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal ikhwah, alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita bersyukur kepada Allah tentunya di malam hari ini, di hari Rabu 23 September 2020, alhamdulillah kita bisa bersua kembali dalam kajian pekanan kita dari Klinik Nikah Surakarta ya. Di malam hari ini dan di kesempatan kali ini bersama saya dengan Ismail Abdullah, dan sesaat lagi kita akan bersama dengan Ustadz kita yakni Ustadz Iyos Al-Muzani. Dan alhamdulillah teman-teman semuanya, di malam hari ini kita akan banyak belajar dari beliau. Kita akan sharing bersama dengan tema kita di hari ini yakni nambani loro numbuhke tresno. Kalau dalam bahasa Jawa bisa dikatakan nuwuhke ya. Bisa dikatakan nuwuhke. Jadi bagaimana kita nanti akan banyak bicara seputar itu dengan tema-tema itu, dan silakan nanti untuk teman-teman yang ingin bertanya nanti bisa langsung di komen ya, bisa langsung di komen. Dan sesaat lagi kita akan bersama dengan Ustadz Yosi Al-Muzani. Di kesempatan kali ini kita akan persilahkan beliau untuk bergabung ya. Oke teman-teman semuanya ya, nanti kita ini bersumanya sharing. Kalau misalnya ingin bertanya secara langsung nanti boleh silahkan langsung saja di komentar. Dan kita sudah bersama dengan Ustadz kita, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana kabar ya Ustadz hari ini? Alhamdulillah baik Mas Hari, baik-baik alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Saat ini kita sedang terpisahkan oleh jarak ya Ustadz ya. Tapi insya Allah hati kita selalu dekat, Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Qadarullah dua kali live sama Mas Hari pas posisi di Magetan. Di Magetan ini ya, dan alhamdulillah meskipun berada di Magetan tapi hati kita tetap terhubung Ustaz ya. Alhamdulillah. Amin. Sampun dahar toh Ustaz ini? Sudah. Apa gimana? Sudah makan malam, sudah dahar biar semangat. Oh, alhamdulillah. Sudah makan opornya Ibu. Bikinan Ibu. Jadi Ustaz, di kesempatan kali ini alhamdulillah teman-teman semuanya kita sudah terhubung dengan beliau Ustadz Yosi Al-Muzani. Jadi kita nanti akan banyak sharing, kita belajar bersama dengan beliau, dan tema besar kita kali ini adalah nambani loro numbuhke tresno. Nah, tentunya setiap kita ini terkadang ada yang namanya kita itu, ada kalanya kita itu mendapatkan ujian ya. Ujian itu bisa kesenangan ataupun kesedihan, termasuk dengan hati kita. Terkadang memang sama Allah kita diberikan
kesempatan untuk belajar dengan cara yang banyak, baik diantaranya termasuk dengan ketika hati kita terasa sakit. Nah, kita akan banyak belajar bagaimana ketika kita yang sakit itu kemudian kita mulai bangkit, kita nambani loro kita gitu ya. Dengan cara apa kita akan nambani loro itu? Nah, nanti kita akan belajar dari beliau. Dan juga setelah kita tambani loro itu kemudian kita mulai move on, mulai kita tumbuhkan tresno kita ya, kita mulai untuk semakin memperbaiki diri seperti itu. Dan nanti silahkan teman-teman yang ingin bertanya atau mungkin ingin sharing bisa langsung dituliskan di komentar. Dan Ustadz, sudah siap ini Ustadz kami untuk menyimak materi di malam hari ini. Insya Allah nanti kita seperti biasa untuk sharing santai. Tafadhol Ustadz Yosi Al-Muzani untuk materinya, silakan. Oke, makasih banget Ustadz Ari. Ya, ini tidak hanya sahabat tapi juga Ustadz Yosi juga ini. Jadi teman-teman jangan salah sangka. Jadinya alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Teman-teman, sebelum Yosi sampaikan apa ya terkait tema malam hari ini, suara saya sudah jelas atau belum? Atau gimana Mas Ari, sudah jelas suara saya? Untuk suaranya mungkin agak sedikit terputus Ustaz. Agak sedikit terputus ini. Mungkin teman-teman bisa komen dulu, takutnya nanti udah memulai pembahasan tapi ternyata nggak terdengar. Oh, udah jelas, alhamdulillah. Oh, baik. Ada satu saja yang udah komen nih, makasih Bang siapa nih, Bang Devri atau. Oke teman-teman, tentunya bersyukur kepada Allah, tiap Rebu masih Allah kasih kesempatan untuk bisa sharing ya. Ingat sekali lagi ini sharing. Jadinya kalau sharing intinya ya santai, formatnya chit-chat ya kan. Dan tentunya Yosi bukan dalam rangka untuk menasihati. Kalaupun itu dianggap nasihat untuk Yosi sendiri, bukan untuk teman-teman. Ya, dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, temanya adalah nambani loro, yaitu nambani loro ini apa itu artinya bahasa Indonesia itu mengobati luka ya, luka atau membasuh luka. Kemudian terusannya apa Mas Adi? Lupa ya sih. Numbuhke tresno, Ustaz. Oh, numbuhke tresno. Jadinya teman-teman, ini sudah jelas banget di materi. Problemnya apa? Problemnya adalah ketika ada luka, ya kan, ketika pengen mendapatkan sebuah solusi ya dari Allah perlu kita tambani ya. Karena apa? Dengan kita ikhtiar untuk menyembuhkan luka-luka yang pernah kita alami, insya Allah ada jalan ya, insya Allah ada jalan untuk kita menumbuhkan rasa. Bahkan rasanya ini tidak hanya cinta, tapi melebihi itu, tresno. Karena apa? Yosi memahami yang namanya kata tresno ini adalah ya sudah menujunya kepada hal yang lebih mantap lagi, yaitu yang dimaksud adalah pernikahan. Ini di
punya saya kok mantul suaranya ya, Mas ya? Pripun? Di headset saya suaranya mantul-mantul itu ya. Gimana? Udah ya? Bentar. Cek. Masih saat ini? Masih mantul-mantul? Oke. Oh enggak. Nah, ini udah enggak. Oh, masih. Wes pokoknya kita nikmati aja biar nanti Iya, Ustaz. Masya Allah. Allah kita titipin Allah aja karena di sini mantul ping. Oke, teman-teman, jadinya soal nambani rasa sama apa namanya apa itu numbuh tresno itu kita harus paham bahwa di dalam kehidupan ini yang bikin benar-benar ya menurut kita itu ada something problem di dalam kehidupan kita ketika apa muncul rasa sedih dan rasa gelisah. Nah, terkait materi kita pada malam hari ini itu terkait masalah sedih. Karena apa? Kalau sedih ya jelasnya ya kepada masa lalu, Dan kemudian ketika gelisah adalah kepada masa depan. Karena dua hal ini adalah merupakan apa? Akar dari segala penyakit, segala penyakit hati. Padahal apa? Ya di dalam hal-hal yang sifatnya itu mungkin bahkan sudah pernah membikin kita itu apa namanya sedih ya atau membikin kita gelisah, pasti di situ Allah Subhanahu wa taala ada tujuan, ada maksud. Ada yang harus benar-benar kita fahami. Apa sih yang mau diberikan sama Allah? Apa sih yang mau dititipin sama Allah Subhanahu wa taala? Ya. Apalagi teman-teman di dalam urusan apa ini ya, cinta, urusan mahabbah, urusan lover ini benar-benar ya menimbulkan kesan yang pengennya kita itu berharap kesannya itu selalu indah, selalu sejalan dengan apa yang kita impikan, sejalan apa yang kita cita-citakan. Tapi ya itu kita harus terima juga teman-teman, harus terima ternyata manakala apapun cerita di dalam kita memperjuangkan jodoh, memperjuangkan orang yang benar-benar kita impikan menjadi partner kehidupan, itu ya tidak sesuai dengan apa-apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan. Ya harus terima karena apa? Kita ini hanya apa ya namanya? Hanya pemain yang nggak punya permainan, yang punya permainan Allah, yang punya aturan main juga Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus terima. Nah, makanya sulit ya, sedih ini benar-benar menjadi bisa jadi apa? Menjadi akar dari semua masalah yang hadir di dalam kehidupan ini atau yang hadir di saat ini. Tetapi ingat teman-teman, sedih boleh nggak? Boleh, sedih itu boleh banget. Tapi kalau sedihnya keterlaluan lah, ini yang nggak boleh. Padahal kan apa namanya di dalam Al-Quranul Karim di potongan ayat itu kan disampaikan la tahzan, innallaha ma'ana. Jadinya kita harus benar-benar paham ketika kita masih istiqomah, ketika kita masih berharap kepada Allah, ketika kita masih ngandelin Allah, kita masih paham bahwa semuanya di bawah kekuasaan Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, harusnya kita tenang. Kecuali kita nggak paham nih dasarnya. Kalau semua dari Allah, untuk Allah, milik Allah. Ingat, pertama ini saya ulang ya. Semua dari Allah, untuk Allah. Kemudian milik Allah, di bawah kekuasaan Allah dan akan kembali ke Allah. Jadinya yang bisa nanti
benar-benar menyembuhkan kita dari apa ini namanya, dari luka itu adalah pemahaman terkait 5 hal yang saya sebutkan di sini, teman-teman. Karena kalau mau kita masukin logika ya jelas siapa sih yang terima ketika sudah berusaha mati-matian tahunan kepada orang yang dicintainya, orang yang diharapkannya, ternyata apa coba? Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ternyata dia jodohnya orang lain, kita cuma jagain jodohnya orang. Ini kan sakit. Ya bener gak Mas Ari seperti itu? Kan banyak ini kasus yang cuma jadi penjaga jodoh orang ini ya. Penjaga jodoh orang lain. Iya. Jadi deketnya sama kita, tapi nikahnya nggak sama kita. Atau bahkan yang tambah runyam lagi adalah pacarannya sama siapa, nikahnya sama siapa. Ini kan kalau pakai istilah yang now banget itu adalah kayak jagain jodohnya orang. Nah makanya sebenarnya istilah ini muncul karena kita ini selalu sok tahu, selalu selalu istajal, terburu-buru, padahal Allah menyampaikan fala tastajilun, jangan terburu-buru. Sebenarnya problem ini atau masalah ini akan selesai, akan beres saat tadi Anda memahami bahwa semua dari Allah. Semua dari Allah. Semua itu atas izin Allah. Ma asaba min musibah illa biidznillah. Jadi semuanya pasti atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Itu yang harus teman-teman paham. Mentang-mentang semuanya izin Allah berarti walah kalau gue ngambil mangganya tetangga tanpa izin, ini atas izin Allah ya, repot ini ya. Jangan dibilang gitu. Kemudian nyuri istrinya tetangga izin Allah dan lain sebagainya. Ini pemahaman yang sangat keliru ini ya, jangan diplesetkan. Jadi semua atas izin Allah. Ketika benar-benar kita bisa ridho, bisa ikhlas, serius, bisa menerima, akan ada hal-hal yang kita terima di luar apa yang kita pikirkan, di luar apa yang kita ekspektasikan. Selain dari Allah, ingat perjuangan kita ini di dalam memperjuangkan cinta, memperjuangkan rasa ini kan untuk siapa? Untuk Allah. Jadi kalau ketika sakit hati, kita putus, kita tertelikung, kita apapun itu ya, ketika benar-benar kita saat itu dekat sama Allah ya harusnya malah seneng lah, malah bahagia. Karena dibalik kita diberikan peristiwa seperti ini, oh gue kenal lagi sama Allah. Nggak cuma sok kenal aja. Kan banyak hari ini yang sok kenal aja sama Allah, tapi kenal sama Allah ya itu urusan berbeda lagi, babnya berbeda lagi. Kemudian milik Allah, ingat ini setelah untuk Allah, milik Allah. Kalau memang itu miliknya Allah, terserah kan mau dititipin ke siapa. Bahkan kita harusnya alhamdulillah itu, alhamdulillah ya Allah sudah dititipin nih, pernah kagum sama dia, pernah mengikhtiarkan dia 4 bulan ini, dan sekarang kayaknya nggak bisa ikhtiar lagi karena udah punyanya orang. Gimana lagi? Coba bayangin kalau misal barang kita hilang. Ilustrasi sedikit. Kalau barang kita hilang, misal apapun itu ya, apalagi kalau pernah saya itu kehilangan laptop, HP, itu pernah itu berlangsung serempak. Bahkan apa Mas Hari, ketika itu yang bikin sedih itu bukan HP-nya atau laptopnya, tapi datanya, terutama data di laptop. Tahu sendirilah, orang seperti Yosi kan apa ya, data di laptop itu merupakan aset yang penting gitu loh ya. Banyak hal-hal yang tersimpan di situ dan lain sebagainya. Dan itu nggak hanya Yosi aja, tapi semuanya. Tapi coba kalau kita berpikirnya, ya Allah, ini memang waktu titipnya udah habis,
Tapi kan saya bersyukur nih udah pernah dititipi misal 5 tahun. Ini memang udah dicabut nih. Nah, harusnya kita evaluasi saat dititipi itu kita makin deket gak sama Allah. Nah itu loh. Jangan-jangan Anda dibikin hati Anda porak-poranda hari ini karena apa? Karena benar-benar apa namanya? Selama Anda menjalin hubungan itu tidak pakai caranya Allah, tidak pakai hal-hal yang membahagiakan Allah. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala Anda mau maksiat, ya kan? Mau nggak pernah ibadah sekalipun tidak berkurang itu, tidak berkurang apa namanya? Kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tetap mulia. Ya, makanya teman-teman ini harus difahami. Setelah itu ingat, ini yang perlu diingat banget. Pokoknya yang lagi nambani apa tadi? Nambani apa? Lupa saya sama. Lah, nambani loro karena masalah loro. Pas lagi kena masalah cinta ini, ingat semua ya kan setelah untuk Allah, milik Allah, itu semua di bawah kekuasaan Allah. Ingat, gampang sekali kalau kita paham ini, ya kan? Kita paham yang di sini karena apa? Semua keajaiban, semua pertolongan Allah, semua nasrullah itu awalnya titik poinnya adalah dari kita memahami apa maksud dari Allah. Makanya sering-sering muhasabah, sering-sering me time, sering-sering ya berkholwat sama Al-Quranul Karim agar apa? Hati kita itu semakin bening, ya kan? Jadinya seperti itu teman. Kalau coba kita paham semua di bawah kekuasaan Allah. Jadinya saat kita berhusnudzon sama Allah, pasrah, udahlah. Nanti seperti apa? Itu serius. Kita nanti akan gampang banget memahami. Jadinya dibalik buramnya nasib ini, ya kan, menurut logika kita nanti akan ada door prize dari Allah, kejutan dari Allah yang benar-benar bikin luar biasa. Coba saya nanya sama Mas Hari, coba. Mas Hari, ini cerita zaman SMA SMP dulu ya. Saya nggak tahu SMA SMP-nya Mas Hari seperti apa. Tapi kalau saya SMA dulu masih sering lah kalau ada temen milad itu saya melihat, ini yang ngelakuin bukan saya melihat teman-teman saya itu apa namanya ngasih apa ya kejutan itu loh, sampai di apa namanya dilempar roti, dilempar telur dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tepung telur. Kira-kira menurut Mas Hari, kenapa kok dia itu berani seperti itu? Kok berani nimpukin dan lain, padahal kalau logika orang normal ditimpukin kayak gitu marah nggak kira-kira? Marah, Sat. Marah. Coba kira-kira kenapa coba? Menurut Mas Hari apa itu? Karena mungkin hatinya udah terikat, saling paham. Lah ini bener nih jawabannya. Memaklumi, mengerti gitu. Bener nih, tapi mungkin kalau Yosi sederhanakan dengan satu kalimat, kenapa temen itu berani ngasih surprise kemudian sampai lempar telur dan lain sebagainya? Karena sudah kenal. Beda dengan sok kenal. Karena kalau sudah kenal, coba bayangin, Mas Hari sudah kenal Yosi itu. Mau misal Yosi bilang, Mas Hari itu belangkonnya bagus tuh, pengen dong, itu biasanya langsung dikasih. Serius. Kalau udah kenal tuh serius. Ustadz mau apa itu? Ayo Ustadz mau makan apa itu? Enak. Tapi kalau cuma sok kenal aja sulit. Nah makanya orang-orang yang benar-benar memahami bahwa semua itu di bawah kekuasaannya, serius. Itu orang-orang yang sudah kenal Allah, dan Allah kalau sudah kenal sama hambanya, ya kan? Dan dia sudah kenal sama Allah Subhanahu Wa Taala, serius. Semuanya akan selesai. Semuanya akan selesai. Selesainya apa? Anda akan mendapatkan hal-hal yang melebihi ekspektasi Anda. Dan yang terakhir, ingat teman-teman, untuk apa namanya nambani loro ini adalah, ya ingat,
semua akan kembali kepada Allah. Jadi orang yang selalu framingnya itu from Allah to Allah, from Allah to Allah, ya, from Allah to Allah seperti itu terus, itu serius. Dia selalu akan memahami perjalanan hidup ini adalah perjalanan untuk senantiasa menghamba, agar apa? Di dalam kehidupannya saat dia itu pasrah sama Allah itu nggak pakai lama. Jadi kalau nunggu pasrah sama Allah itu saat kejepit saja, lah ini repot. Makanya indahnya kita pasrah sama Allah saat lapang juga. Nah, yang terakhir terkait masalah bagaimana numbuh kitresno. Lah, numbuh kitresno itu adalah saat teman-teman paham 5 item tadi, ya kan? Saat teman-teman memahami 5 item tadi, otomatis, ya kan? Otomatis, kalau menurut saya nih, kalau itu berjalan lancar dan Allah ridho semuanya, kita akan mudah tuh. Ya udah ya Rob, memang aku nggak bisa ngubah keadaan ini. Yang sebenarnya aku cinta dia, aku sayang dia, aku mau berpartner sama dia, aku mau bersanding sama dia di pelaminan. Saya pengen banget ya Allah bersanding sama dia banget. Saya nggak bisa mengubah karena dia udah jodohnya orang hari ini. Masa saya akan nunggu jandanya atau dudanya? Kan bodoh banget deh, nggak mungkin banget. Jadinya setelah itu muncul produksi, ya sudah ya Allah, saya akan maafin diri saya yang ketika itu mungkin ketika dipikir-pikir kok nggak ikhtiar maksimal, kenapa aku nggak nembak dia duluan, kenapa aku nggak nanyain dia duluan. Saya akan maafin diri saya dulu, ya kan. Kemudian setelah itu, setelah maafin diri kita benar-benar, aku akan maafkan dia kalaupun dia ada salah menurut logika aku, dan benar-benar ku ikhlaskan dia dan ku pasrahkan semua kesembuhannya ya kepadamu ya Allah. Ya Allah, sembuhkan retaknya hati ini, sakitnya hati ini dengan caramu, jangan caraku. Nanti sakitnya minta ampun. Ini yang bikin tema nih emang ya, bagian pembinaan alumni ini memang selalu berat ya. Makanya saya ini ngomongnya juga kadang-kadang ini mikir gitu. Bahkan ya nggak tahu lah. Jadinya produksinya selalu seperti itu ketika 5 difahami itu. Karena kalau 5 hal tadi tidak dipahami, serius jatuhnya orang yang nggak kenal Allah, cuma sok kenal Allah, jatuhnya selalu akan banding-bandingin sama orang lain. Kenapa yang sholatnya biasa-biasa saja, kenapa yang sedekahnya biasa-biasa saja, hidupnya lancar-lancar aja, giliran gue kenapa kok harus sesakit ini? Waduh, wes mulai kemelut, drama udah mulai lagi tuh. Ya makanya seperti itu. Kalau itu semuanya udah oke, bahkan itu lah Allah itu, nah ini nih numbuh ketresno itu nggak usah Anda bikin-bikin, nggak usah Anda pikir nanti caranya bagaimana. Allah itu akan dekatkan jodoh Anda. Karena apa? Anda udah diuji nih. Weh, ini ternyata Mas Ari atau siapapun teman Mas Ari di situ, saya udah bisa nebak Mas Fikri, Mas Gulam, Mas Hendri, ya kan? Di situ weh, ini ujian terakhir sebelum akad nikah ternyata lulus. Ya sudah, dia mintanya cuma solehah misal, solehah. Tapi karena dia udah lulus, gue kasih nih, ya nih. Ini ilustrasi aja. Gue kasih soleha plus cantik plus anaknya orang kaya. Wah deh, ini kan tikel-tikel. Tapi ini didapatkan setelah benar-benar ya kita memahami apa maksud Allah di balik cobaan atau ujian yang kita terima. Jadi seperti itu. Jadinya hadiahnya saya persingkat lagi, kita langsung tanya jawab aja. Kayaknya sudah banyak yang mulai gabung. Jadinya ketika kita sudah memahami 5 item, kemudian muncul tadi, kita maafin diri kita ketika ada hal-hal yang mungkin saat kita muhasabah itu ada hal-hal yang kurang, kita kurang gercep, kurang cepet, kurang peka, kurang apalah dan lain sebagainya. Kemudian kita ikhlasin dia, kita maafkan dia, kemudian kita pasrahkan kesembuhan kepada Allah, tentunya dengan caranya Allah. Jadi kalau mikirnya kayak gini tuh langsung ke psikiater,
ke psikolog, tambah pusing. Ayo ke Allah dulu. Banyak hal-hal yang nggak selesai dengan langkah-langkah yang diberikan saat seminar atau training, tapi selesainya di sujud, selesainya saat baca Quran. Nah makanya nanti teman-teman numbuh Tresno ini Allah akan hadiahkan setelah 2 fase besar yang saya sampaikan tadi. Allah itu akan bikin benar-benar Anda itu fokus kepada menyambut hadiah dari Allah atau takdir dari Allah selanjutnya, tanpa sangkutan dengan mantan atau alumni hati yang mengganggu Anda. Dan nantinya kalaupun Anda sudah menikah, benar-benar Anda bisa mencintai suami atau istri Anda dengan penuh cinta, penuh rasa, dan benar-benar pokoknya full. Jadinya tanpa ada zina perasaan sekecil apapun. Lagi ini udah mulai berat nih kalau diterusin lagi ya. Ini yang ngomong ini juga ya, karena semua teman-teman punya pengalaman luka, dan saat menambani luka itu, menyembuhkan luka itu nggak gampang. Jadinya ilustrasi terakhir, coba teman-teman kalau ingat dulu saat kecil, misal Mas Ari pas kecil dulu sama Yosi pernah latihan sepeda gitu, kemudian saat naik sepeda qadarullah jatuh itu. Jatuhnya pas ketika jatuh itu di bagian dengkul. What's the meaning is dengkul? Itu terluka. Ya, lututnya terluka. Itu mesti bagaimana cara nyembuhin lutut? Gampang kan? Tinggal dibersihin, dikasih betadin, kemudian dikasih kasa, kemudian dikasih Hansaplast. Atau sekarang ada yang lebih canggih lagi. Tapi coba kalau yang luka hati, yang luka batin, yang luka ini rasa, ini serius, how to-nya tidak semudah itu. Makanya kenapa tadi Yosi tidak langsung menawarkan bagaimana langkah-langkah untuk nambani hati yang loro? Karena apa? Ya itulah maksud saya. Tidak semua langkah-langkah itu bisa berakhir dengan bagus. Tapi apapun langkahnya, ketika itu usulan baik, ya kan, akan berfungsi dengan bagus saat kita memahami 5 item yang sudah saya sebut tadi. Semua dari Allah, untuk Allah, milik Allah, di bawah kekuasaan Allah, dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir banget, kita nanti akan menjalani kehidupan ini dengan bahagia, karena semua kita jalani dengan penuh cinta dan ketulusan. Sekali lagi, dengan penuh cinta dan ketulusan. Itu saja Mas Ari. Ini udah waktu yang tepat untuk tanya jawab nih. Ya Ustaz, Masya Allah. Saya sebagai host saja sampai deg-degan ini. Karena emang gimana ya, materinya ini setiap kita memang pernah disakiti. Nah, tadi ada yang bertanya Ustaz, untuk 5 item ini tadi apa aja? Karena ada yang terlewat ini Ustaz tadi, 5 item yang disampaikan Ustaz tadi apa saja, mungkin bisa diulang dengan singkat. Silahkan Ustaz. Oke, 5 item tadi teman-teman. Jadinya apapun langkah-langkah yang kita ikhtiarkan untuk menyembuhkan hati kita yang pernah terluka akan seseorang, akan peristiwa penjemputan yang kita benar-benar ikhtiarkan, kita harus memahami apa? Memahami bahwa semua dari Allah. Pasti semua udah diizin Allah. Kemudian semua untuk Allah. Kemudian semua milik Allah, di bawah kekuasaan Allah, dan akan semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu 5 itemnya. Baik Ustaz. Ini kemudian ada yang bertanya lagi dari Ismi Faradisa. Dalam berumah tangga, dalam hal apa saja laki-laki merasa tidak suka atau didominasi oleh perempuan, gitu Ustaz? Suaranya jelas ini ya?
Jelas sih, Yosi jelas, tapi kadang-kadang agak muter-muter gitu, agak terputus gitu. Ya ini mungkin karena jarak kita Ustaz ya, dan koneksi. Jarak gitu. Jadi gini, memang resiko yang terberat ketika para istri itu atau seorang istri itu mendominasi suaminya adalah bisa jadi nanti muncul di dalam keluarga itu yang namanya pelakor. Saya langsung ngomong yang paling buruk aja ya. Karena apa? Pelakor-pelakor itu sebenarnya disebabkan bukan karena banyak wanita yang niat ganggu rumah tangganya orang atau banyak wanita-wanita yang berproses seperti itu. Tapi apa? Kadang-kadang julukan itu tersemat karena apa? Dua tipe lelaki. Satu, lelaki yang lemah, ya, lelaki yang lemah, dan salah satu yang dia merasa lemah itu karena ya kayak di rumah kayak nggak ada artinya, kayak nggak dianggap gitu aja. Selain mungkin uang bulanannya. Kemudian yang kedua adalah lelaki yang genit. Lah makanya saya cuma pesen satu saja, karena nanti kalau dibahas sangat panjang kali lebar. Saat para istri sekarang benar-benar merasakan bahwa rizki bulanannya itu lebih banyak daripada suami, ya lebih banyak suami, silakan, memang itu harta Anda, memang itu hak Anda. Tapi tolong saat Anda mau beli sesuatu apapun, mau memutuskan apapun itu, sampai itu memang ya uang-uang jenengan, mau beli gamis, mau beli nikop, mau beli cadar, apapun itu hak-hak Anda. Tapi minimal tolong minta pendapat suami, agar suami itu kayak nggak dilangkahi gitu, ya, dimintai pendapat. Karena apa? Di dalam rumah tangga idealnya ketika kita menerjemahkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, yang masalah qawamah ini benar-benar kan harusnya idealnya qawamah ini ketika apa? Suami ini lebih imannya, lebih ilmunya, lebih duitnya, dan bisa menjadi juru islah. Nah, kalau belum bisa ideal seperti itu, bagaimana kita ini ya ngwongke lah. Dan ingat, istri itu hanya mengusulkan kebijakan rumah tangga. Yang memutuskan kebijakan itu hanya boleh suami setelah mendengar, ya kan, usulan dari anaknya, usulan dari istrinya. Jadi seperti itu, Mas Ari. Baik Ustaz, insyaallah. Ini ada yang bertanya kembali dari saudari kita @laila_moshi. Bagaimana jika kita ingin niat kembali kepada Allah dan memutuskan hubungan yang tidak diridhai Allah? Bagaimana sikap kita ke dia karena kita telah menyakiti perasaan hatinya? Gimana Mas Ari? Agak terputus jadi. Baik. Bagaimana jika kita ingin niat kembali kepada Allah dan memutuskan hubungan yang tidak diridhoi Allah? Bagaimana sikap kita ke dia karena kita telah menyakiti perasaan hatinya? Syukron Ustaz. Serius, di part-part penting malah terputus Mas Ari, serius. Saya awalnya dengar serius, saya dengerin, tapi tadi jadinya kalau yang saya pahami dulu biar enak. Jadinya gimana cara kembali kepada Allah, ya kan? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan, karena apa? Kita menjalankan hal yang tidak diridhoinya. Tapi saat itu juga kita menyakiti orang lain. Gimana? Saya belum paham tadi. Saya ulangi lagi. Bagaimana jika kita
ingin niat kembali kepada Allah dan memutuskan hubungan yang tidak diridhoi Allah. Oke. Bagaimana sikap kita ke dia karena kita telah menyakiti perasaan hatinya. Luar biasa. Peragakan. Oh alah, jadinya gini bos. Jadinya kan Allah udah kasih apa namanya, udah kasih toolsnya, udah kasih rambu-rambunya. Jadinya kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Jadi nggak mungkin kalau kita hambanya Allah, kalau kita ini manusia, nggak mungkin nggak pernah berbuat salah. Kalau Anda berbuat salah sama Allah, tinggal tobat. Ini enaknya kayak gitu, tinggal tobat. Tapi sudah berapa banyak tobat yang tidak menjadi nasuha? Sudah berapa banyak dosa yang apa namanya, kita itu nggak sampai terasa, ya. Makanya kalau kita salah sama dia, ya udah. Ini juga menjadi poin tertentu. Anda tidak bisa atau bahkan sangat sulit untuk menumbuhkan tresno. Masih ada sangkut paut sama dia terus, ada masih gantungan sama dia terus. Ketika apa? Anda tidak mau minta maaf sama dia. Dan untuk urusan minta maaf, itu ingat loh ya, kita jangan mikirin nanti dia apa namanya, memaafkan aku atau enggak. Saya takutnya nanti malah aku jatuh cinta lagi sama dia, aku ada tresno lagi sama dia. Dan udah nggak usah mikir, udah. Yang penting ya Allah, tolong temanin saya saat saya minta maaf sama beliau. Niat saya benar-benar agar apa? Bukan hanya apa namanya, dia nggak dendam sama saya atau dia nggak jengkel sama saya, tapi saya cuma pengen ya Allah, pertama hati saya bahagia dulu. Saya nggak mau hidup kayak gini terus ya Allah. Ya makanya maaf dan memaafkan itu adalah luar biasa. Maaf dan memaafkan itu adalah luar biasa. Bahkan banyak penyakit yang timbul, ya, penyakit fisik ini timbulnya dari penyakit psikis yang berupa kita dendam, hasad, nggak mau memaafkan orang lain dan lain sebagainya. Itu Mas Ari. Baik Ustadz, Masya Allah. Mau beli apa? Kita masih ada waktu. Gimana? Mengingatkan kepada untuk teman-teman yang lain yang ingin bertanya, silahkan langsung di kolom komentar. Insya Allah selama waktu masih ada dan kita bacakan, kita sharing bersama di sini. Dan Ustadz, ini ada dari Evatok 9. Dari Evatok 9, ini Ustadz, kunci ikhlas itu gimana ya? Terkadang masih teringat dia yang pernah singgah, padahal saya sadar kalau berharap pada manusia itu tidak boleh. Jadi gini, tadi ada yang terputus sedikit, tapi ini agak mending, ya kan? Agak mending, saya bisa nerima pesennya. Jadinya ikhlas itu adalah pembelajaran seumur hidup. Serius, memang mudah, ya. Ikhlas sunniyah, ikhlas billah, ya kan? Ayo semuanya billah, fillah, lillah, itu mudah, mengucapkan mudah, ya kan? Memang kalau hadiahnya cuma piring cantik, teplon, rantang, itu ya mudah, ya kan? Belajarnya sekarang, besok bisa ngelakuin. Karena ini berat, masalah ikhlas ini berat, ya harus dipelajari terus, dipraktekin terus. Bahkan salah satu caranya kalau Anda benar-benar pengen mantep adalah bagaimana setiap Anda ketemu siapapun orang, Anda itu minta doa dan minta nasihat. Terutama apa? Tolong nasihati saya about ikhlas. Kemudian nasihati saya terkait apa namanya? Doakan saya agar jadi orang yang mukhlis, orang yang ikhlas. Dua hal itu yang harus dilakukan. Bahkan Mas Ari, ada teman saya di Solo, ini teman baru,
Masya Itu Allah. beliau mimpin salah satu perusahaan aplikasi itu dan web itu di daerah Jebres kalau nggak salah. Itu setiap mau tidur dia selalu dengerin ceramah terkait ini benar-benar amal saya ini untuk Allah atau untuk yang lain. Jadi saya ini besarin saya sendiri, besarin perusahaan saya sendiri atau besarin Allah di dalam kehidupan saya. Itu dia selalu nanya itu terus dan dengerin ceramahnya selalu terkait tazkiyatun nufus. Ya, terkait itu terus diulang-ulang bahkan sampai part-partnya hafal itu. Karena apa ya? Namanya ketika kita nggak ikhlas kan ya kita nggak dapat apa-apa bos, selain capek ya. Dan kalau ngitung sama-sama capeknya ya mendingan kita ikhlas aja. Baik, insyaallah Ustaz. Dan di kesempatan kali ini teman-teman semuanya, dengan tema kita masih nomboni loro, kemudian nuwuh ke atau nuwuh ke tresno. Setiap kita pernah memiliki rasa sakit. Tapi bagaimana kita menyikapi sakit tersebut, Masya Allah. Ini hostnya juga harus bakoh. Apalagi masih single ya Ustaz ya, Insya Allah. Iya. Tapi saat ini ada lagi dari saudara kita @jaka_sutrisno_. Assalamualaikum Ustadz, Afwan. Ustadz mau bertanya, hal-hal apa saja yang harus dijaga pada rentang waktu khitbah dengan akad ya, khitbah hingga akad, agar Allah tetap ridho dalam penantian menuju akad, Ustadz. Oke, banyak yang saat sudah melamar seseorang atau dilamar seseorang itu malah dia terjatuh di dalam kenistaan. Jadi kalau saya sering di kajian itu banyak jebakan-jebakan khitbah. Salah satunya adalah Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita semua, ya tentunya lewat hadis Rasulullah SAW, i'lanun nikah wa akhiful khitbah. Ini arahnya sudah sangat jelas. Iklankan pernikahan. Yang boleh diiklankan, yang boleh di-broadcast, yang boleh di launching atau yang boleh dikabarkan selebar-lebarnya itu adalah berita terkait pernikahan kita, dan pernikahan itu diawali oleh akdun nikah, ya. Karena yang sering kita menyebut pernikahan itu selalu terpikirnya adalah walimah, padahal pernikahan dengan walimah berbeda. Kalau walimah ya itu cuma 2 jam, 3 jam ada pesta. Tapi kalau pernikahan itu harapan kita bisa sehidup sesurga, bukan hanya sehidup semati. Nah, kemudian wa akhiful khitbah. Wa akhiful khitbah di sini adalah merahasiakan khitbah. Dan saya langsung aja, kenapa kok harus dirahasiakan? Karena godaan orang-orang yang saat melamar dan dilamar itu memang sangat berat sekali. Dibikin sama syaitan, hatinya itu sensitif banget, ya sensitif banget. Bahkan perasaannya ini kok calon kok dingin banget sih, kok malah nggak asik sih, atau malah kayak diarahkan kita nyari-nyari kekurangannya. Bahkan yang paling mengerikan adalah didekatkan sama kita. Kata kita laki berarti yang dekatin cewek, kalau kita cewek yang didekatin adalah laki, seolah-olah kok lebih baik daripada calonnya, dan dia deketin kita dan dia ngajak nikah kita. Apalagi kalau lukanya belum sembuh, walah diinget-ingetin lagi tuh sama barisan para mantan yang terus mendekat dan lain sebagainya. Jadinya itu adalah rona-rona yang benar-benar yang nanti akan Anda rasakan teman-teman saat Anda melamar seseorang. Bahkan ini kan tadi sedang melamar, ya kan, sedang atau sudah melamar dan ini tinggal nunggu akad nikah saja. Nah, kenapa itu terjadi semua? Karena memang kuantitas dan kualitas godaan setan bertambah sama kita. Nah, makanya cara respon yang bagus adalah tadi tidak mengiklankan. Nah, kapan boleh mengiklankan tentang
kita ini mau nikah, lebih baik adalah 2 pekan sebelum pernikahan. Karena apa? Saya takutnya misal kayak Mas Ari ini karena orangnya famous banget ya kan, udah cetar membahana misal di Solo, misal nih ya, tapi kayaknya bener dah. Misal udah disonding ke sana kemari ya, kalau cuma di komunitasnya aja terbatas ya itu nggak masalah, tapi kalau udah diberitakan kemana-mana, bahkan pas siaran mungkin keceplos gitu, itu bahaya banget. Banyak akhwat-akhwat yang mungkin terluka hatinya. Saat terluka, kenapa yang dapat gak aku? Kan seharusnya Ari sama aku. Akhirnya muncul hasad. Kalau muncul hasad ini mengerikan sekali. Makanya teman-teman, iklan itu disampaikan, undangan itu disampaikan, kabar itu disebarluaskan saat Anda sudah menyebarkan undangan, baik itu soft file maupun hard file. Itu sih insyaallah. Baik Ustadz, insyaallah waktu terus berjalan dan kita masih ada kesempatan yang ingin bertanya. Dan ini ada yang bergabung kembali Ustadz dari Ismail.arifin1. Assalamualaikum, perkenalkan Ana Kamarudin Arifin Al-Ismail. Ana mau bertanya, kalau ada suami yang dalam benaknya menggauli wanita lain dalam benaknya dan ternyata itu istrinya sendiri, apakah itu zina apa tidak Ustadz? Afwan, pertanyaannya agak melebar. Terkait dalil syar'inya, dalil sorehnya Yosi belum bisa menyampaikan ya. Yosi nggak tahu, langsung ngomong saja. Tapi nanti akan Yosi cek. Tapi menurut pemahaman yang sementara Yosi pahami saat ini, ketika kita bayangin yang lain, kemudian sampai tadi mimpi zina dengan yang lain, menggauli yang lain, itu mesti ada pengalaman sebelum-sebelumnya pelanggaran-pelanggaran itu. Contoh, tidak ghadulil basar, ya kan? Kita tidak menjaga pandangan, akhirnya muncul fantasi-fantasi. Ya, muncul fantasi-fantasi. Dan tadi saya nggak tahu kalau yang digauli hanya menggauli wanita dalam benaknya dan ternyata itu istri. Nah, kalau istrinya sendiri nggak masalah. Itu namanya kerinduan. Jadi ini sering terjadi. Kalau ini fan-fan saja nih. Jadi saat jauh, ya kan, saat LDM, long distance marriage. Mungkin ini Mas Ismail ini, wah kok namanya sama kayak hostnya ya, sama pemandunya. Jadinya saat jauh kemudian rindu, pakai video call nggak tersalurkan dan lain sebagainya, nggak tersalurkan, ya itu nggak masalah. Ala kulihal nggak masalah. Kalau Yosisi ini sebenarnya tanda-tanda ya harus segera mendatangi pasangannya, mendatangi istrinya. Ya kan anjuran kalau kita tergoda di luar, kita kan langsung mendatangi istri kita. Apalagi yang seperti ini sebenarnya kode, jangan berjauhan lagi dan lain sebagainya. Kalau ini saya tidak katakan sebagai zina, lawang istrinya sendiri. Mau bayangin seperti apapun juga istrinya sendiri. Terus zina apanya ya? Baik Ustaz, kemudian ini ada yang bertanya kembali. Nah, agak susah ini bacanya. Assalamualaikum Ustaz, Afwan mau bertanya terkait dengan dosa zina. Salah satunya dengan lawan jenis. Jika temannya lebih sering berkomunikasi atau WA, namun saya pribadi gak memiliki perasaan dengan orang tersebut. Afwan Ustaz, mohon solusinya. Saya harus bagaimana sebelum tugas materi yang akan ditagih oleh Ustaz untuk depan.
Maksudnya gimana kok ahad depan? Gak paham sih. Lah, ya itu Ustaz, di komentar itu Ustaz. Oke, gini mungkin kalau pemahaman Yosi memang tidak semua zina berawal dari diskusi, dari keintiman, atau saya langsung tidak semua zina bermula dari pacaran, ya kan? Dari pacaran, tapi memang apa ya, kalau Yosi memahami zina itu ya pintunya ya deket banget sama ya, pacaran, sama hal-hal yang PDKT cuman. Karena apa? Coba kalau Anda pengen selamat di dalam urusan penjemputan ini, urusan persiapan ini, apalagi belum siap menikah, serius Anda ini benar-benar hati-hati dalam urusan perasaan. Dengan kita produksinya apa, bagaimana kita fokusnya adalah menjaga kesucian. Jadinya kalau kata Yos itu jangan sok kuat dalam urusan cinta dan perasaan, karena kita di dalam dua urusan ini sangat lemah, dan nggak mungkin kayak teman-teman yang masih jomblo itu digoda setan di bab harta tahta, itu jarang, tapi kebanyakan mesti wanita. Dan ingat di surah Ali Imran kalau nggak salah, tolong diingatkan Ustaz tadi, di ayat ke-14 itu kan zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa. Jadi yang paling istimewa memang ya dari lawan jenis itu loh. Makanya kata kuncinya gampang aja, kata kuncinya gampang, susah. Jangan sok kuat dalam urusan cinta dan perasaan. Baik Ustadz, Masya Allah, di malam hari ini tak terasa Ustadz kita sudah berada di penghujung waktu. Tak terasa ini sudah kurang beberapa menit lagi Ustadz. Dan terima kasih atas ilmu dan juga sharingnya malam hari ini, termasuk juga teman-teman semuanya yang menyimak dari awal sampai akhir, ataupun mungkin ada yang nggak selesai, nggak apa-apa ya. Dan juga terima kasih yang udah bertanya. Namun Ustaz, sebelum kita akhiri, mungkin ada tambahan sedikit atau mungkin catatan akhir di kesempatan kali ini Ustaz, sebelum kita tutup. Silakan Ustaz. Oke, teman-teman, di akhir Yosi sampaikan singkat saja. Banyakin praktek, jangan banyakin praketek. Sudah itu saja. Apa-apa materi yang Allah titipkan pada malam hari ini, ya kan? Apapun sharing yang dititipkan Allah malam ini untuk dipraktekkan menjadi amal soleh, bukan untuk dipreketekkan. Dipreketekkan itu adalah didiskusikan lagi, ditanyain lagi kepada pemateri-pemateri berikutnya, kemudian coba di-compare. Nah, seperti insya Allah apa yang Yosi sharingkan tadi, nasihat-nasihat yang sudah biasa Yosi sampaikan kepada yang lain dan untuk Yosi sendiri. Ingat kata kuncinya, banyakin praktek, jangan preketek, karena nanti hati malah jadi sakit dan semakin loro. Itu saja. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas ya ilmunya di kesempatan kali ini Ustaz. Sehat selalu meskipun kita amin. Tetapi mudah-mudahan hati kita selalu dekat. Amin. Oke, barakallahu fikum Ustaz. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk selalu ikuti akun Klik Solo dan Klik Daily. Semoga insyaallah bisa memberikan manfaat untuk semuanya. Terima kasih, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.